Ibu bapak yang dirahmati Allah, tentunya kita punya hajat ya, punya pekerjaan, punya kegiatan, punya apa namanya program barangkali, punya tujuan. Namun terkadang tujuan kita ini belum bisa tercapai, atau kita ini punya masalah. Masalahnya banyak dan belum kunjung selesai masalahnya. Insya Allah hari ini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama praktekkan. Karena kalau sama-sama praktekkan dan belajar, berarti saya juga sedang belajar praktek. Ya. Ada 3 faktor ibu yang dirahmati Allah, yang dengan 3 faktor ini insya Allah kalau kita menjalankannya, maka masalah-masalah kita bisa diselesaikan dengan sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa, Bu? 3. Ini pengembangan dari kajian kita di sebelumnya ya, tentang melihat Allah. Baik, 3 faktor ini kalau kita jalankan, kita praktekkan, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Semuanya ada solusi, semuanya ada penyelesaian. Ya. Faktor yang pertama dalam menghadapi setiap menu kehidupan yang Allah berikan kepada kita, faktor yang pertama adalah faktor ilahiyah atau faktor spiritual. Faktor apa? Ilahiyah atau faktor spiritual. Apa faktor ilahiyah itu? Apa faktor spiritual itu? Faktor ilahiyah adalah faktor di mana saat ketika kita dekat dengan sang ilahi, sang pemilik hidup, kita akan selalu bertemu dengan kebaikan dari setiap kejadian. Bertemu apa? Kebaikan dari setiap kejadian. Tidak ada satupun kejadian yang dihadapi hidup kita setiap hari, setiap waktu, kecuali di sana ada kebaikan yang kita temukan. Jadi itu namanya faktor ilahiyah, faktor spiritual. Andai kita misalkan bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, itu secepat kilat kita bertemu dengan kebaikan di dalamnya. Ya, itu tak faktor apa? Ilahiyah, faktor spiritual. Apapun itu, ya. Kita sedang sakit, dan cepat itu pula kita bertemu dengan kebaikan dari sakit itu. Kita sedang nggak punya uang, cepat kita bertemu dengan kebaikan. Kenapa kondisi nggak punya uang ini? Ada masalah apa lagi, Bu? Misalkan apa saja, panas, secepat kilat kita bertemu dengan kebaikan dari panas itu. Jadi ciri orang yang sudah sampai kepada faktor spiritual, dia udah spiritualis, dia sudah bertemu dengan ilahiyah, keilahian, maka setiap apapun yang ada di dalam kehidupannya, dia akan bertemu dengan apa? Baik. Gitu. Ibu sudah sampai di sana, Bapak? Berikhtiar ya, insya Allah. Itu otomatis kayak apa namanya? Auto ya. Cet, keluar baiknya. Takdir apa? Keluar baiknya. Begitu. Bukan kita apa ya, bukan begitu, tapi langsung keluar kebaikan. Nah, ibu yang bahagia. Lalu bagaimana faktor-faktor kebaikan? Hati dulu ya. Jadi faktor apa, Bu? Faktor ilahiyah, faktor spiritual. Bukti kalau kita sudah sampai kepada faktor spiritual ini, kita secara otomatis bertemu dengan apa? Kebaikan dari setiap kejadian. Ilmiahnya bagaimana? Ilmiahnya adalah bahwa tidak ada satupun kejadian di dalam hidup kita ini kecuali semuanya pemberian dari Allah. Betul? Ya kan? Tidak ada kecuali semuanya apa? Pemberian dari Allah, dan tidak ada satupun takdir kejadian kecuali itu atas izin Allah. Kita sudah bahas tentang sifat pemberi.
Kalau yang memberi itu sifatnya penyayang, kira-kira yang diberikan gimana? Yang terbaik. Ibu penyayang sama anak pasti ngasih yang terbaik. Nah, sang pemberi yang memberi kita setiap hari itu sifatnya itu penyayang. Ar-Rahman, dia pemberi. Ar-Rahim, dia penyayang. Yang diberikan oleh sang pemberi itu pasti yang terbaik. Maka saat kita memahami ini, oh iya ya, yang ngasih itu siapa? Yang terbaik. Pasti kita bertanya, baiknya apa untuk saya? Kejadian ini baiknya untuk saya apa? Dan secepat itu kita bertemu dengan jawabannya. Itu ya Bu. Kalau kita mau lanjutkan, ini modal untuk bertemu dengan sebuah hukum namanya hukum law of attraction. Tertarik semua kebaikan-kebaikan di dunia karena kita bertemu dengan kebaikan di setiap kejadian yang kita lakukan. Atau ini bertemu dengan sebuah hadis qudsi, Allah sesuai prasangka amalnya. Oh ternyata ini baik. Kan ini prasangka baik pada Allah kan? Pasti hasilnya baik. Itu yang saya sebut dengan faktor ilahiyah. Faktor spiritual. Apapun yang hari ini kita rasakan, apapun takdir yang diperoleh oleh kita, maka dipastikan kalau dia sudah sampai kepada faktor ilahiyah ini, dia bertemu dengan kebaikan. Mau kayak gitu Ibu? Harus. Yang hikam harus begitu. Harus selalu bertemu dengan kebaikan. Sehingga hatinya insya Allah lapang, ya, hatinya damai, hatinya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu yang dirahmati Allah, bapak yang dirahmati Allah, apa faktor yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang insya Allah akhirnya hidup kita ini tidak ada yang sulit. Masalah ada tapi selalu bisa diselesaikan. Betul? Apakah semua orang punya masalah? Punya. Apakah semua orang bisa menyelesaikan masalah? Betul. Bergantung dia punya 3 faktor itu. Ya. Apakah masalah semua orang sama? Sama. Jenisnya yang beda. Itunya sama itunya apa namanya? Masalahnya itu ukurannya sama, cuma jenisnya beda. Ada orang yang gak punya uang tapi anaknya banyak. Ada orang yang banyak uang tapi gak punya anak. Betul? Ada orang yang karirnya melejit tapi sepi. Ada orang yang karirnya biasa-biasa tapi ramai. Ada orang yang kerjanya gajinya besar tapi jauh dari keluarga. Ada orang yang gajinya biasa-biasa tapi dekat dengan keluarga. Betul? Jadi semuanya sebutnya sama, jenisnya beda. Dibanding ya, yang satu ya. Baik. Yang kedua apa faktor yang akan membuat kita mudah itu? Masya Allah, yang kedua ini adalah ternyata semua ini berawal dari niat. Apa Bu? Niat itu apa? Tujuan. Kita harus punya tujuan. Kalau dalam bahasa manajemen apa? Impian. Orang yang punya impian insya Allah bisa menyelesaikan masalah. Kalau nggak punya impian, ya tidak bisa. Jadi impian itu yang mendorong kita bergerak. Mohon maaf saya sering menyampaikan di dalam hikam itu hati-hati memahaminya. Nah terkadang kalau kita salah memahaminya, akhirnya menyimpulkan hidup itu mengalir saja. Betul ya? Mengalir terserah Allah aja. Padahal ngalir seperti air yang mengalir. Padahal yang mengalir di air mengalir hanya 2. Satu ikan mati, yang kedua kotoran. Apakah kita mau jadi kotoran? Apakah kita mau jadi ikan mati? Ternyata sebetulnya faktor utama itu niat. Innamal a'malu binniyat. Atau agar mudah, sering kita dengar, ternyata faktornya itu impian. Kita pingin apa, maka akan bergeraklah kita sesuai dengan impian kita itu. Ada yang impiannya pingin menghafal Quran, maka dia akan bergerak menjadi penghafal Quran. Ada yang impiannya pingin mengajikan orang tua, maka bergeraknya ke sana. Ada yang impiannya pingin punya rumah
yang damai, yang nyaman, bisa dipakai untuk pengajian, maka kesanalah bergerak. Jadi semuanya itu berawal dari sebuah tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, ya tidak akan sampai-sampai, walaupun kita bisa memahami sebuah hal ini baik, ini baik. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, akhirnya energi baik itu tidak tersalurkan. Betul. Ikan pura-pura mati, ngangkang gitu, ngeng. Padahal itu baik hidup. Ya, ini manusia ini hidup. Dia selalu melihat semuanya baik aja, tapi dia pura-pura mati. Tidak punya apa? Tujuan. Ternyata yang membuat kita ini insya Allah bisa menyelesaikan masalah kalau kita punya tujuan. Bagaimana bisa selesai masalahnya kalau kita nggak punya tujuan menyelesaikan masalah? Betul? Maka ada tujuannya, value-nya, nilainya, niatnya. Dan tentunya kenapa faktor pertama ilahiyah? Agar ketika kita punya tujuan utama apa? Tujuan ilahiyah. Betul? Saya pengen gini karena saya pengen dekat dengan Allah. Saya pengen gini karena ini amanah dari Allah. Saya pengen gini karena ini perintah Allah. Saya pengen gini karena ini yang disukai Allah. Jadi kesana terus. Maka faktor pertama memang faktor ilahiyah. Nah, faktor kedua apa, Pak? Bu? Impian. Impian. Ya. Atau niat atau tujuan. Apa sih tujuan saya menyelesaikan masalah ini? Harus jelas dulu. Kalau belum ya apa tujuan Bapak sholat? Kalau tujuan Bapak sholat melaksanakan kewajiban, saya yakin tidak akan khusyuk. Kenapa? Hanya menyelesaikan kewajiban. Tapi kalau tujuan sholat bertemu Allah, bertemu gak sama Allah? Iya, tergantung niat. Setuju? Terkadang kita sholat hanya menggugurkan kewajibannya. Sudah, pas sholat yang datang adalah kerudung, baju, ya. Karena kita bahas dulu. Ya, karena kita nggak ada tujuan. Yang kedua, yang ketiga ini yang paling utama. Ternyata faktor yang akan membuat kita ini betul-betul ini sesuai dengan apa namanya makalah ke-16. Yang insya Allah akan memudahkan hidup kita. Faktor ketiga itu adalah faktor yang disebut dengan saya pakai bahasa mudah dulu. Mungkin kalau dalam bahasa umum namanya antusias. Antusias atau antusias apa? Semangat, bahagia. Antusias, semangat, bahagia. Ya pakai bahasa umum dulu ya. Antusias, semangat, bahagia. Jadi masa itu selesai saat kita ini antusias. Masa itu selesai kalau kita ini bahagia. Masa itu selesai kalau kita semangat. Kenapa kok begitu? Karena ternyata Allah bersama orang yang semangat. Allah bersama orang yang antusias. Mana dalilnya? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sedihnya kita memahami, jangan bersedih ya udah kecewa tapi nggak sedih. Bukan begitu maknanya. Lawan dari bersedih itu apa? Nah itu. Maksudnya Allah bersama orang yang bahagia. Allah bersama orang yang semangat. Allah bersama orang yang antusias. Kalau dibersami Allah nggak ada yang namanya tidak selesai masalah. Maka bersemangat, antusias. Coba ibu sholat sekarang nanti duhur nih, sholatnya antusias, semangat. Insya Allah dibersamai Allah. Tapi kalau sholatnya nggak antusias, Allah, nggak datang Allah. Barangkali kau belum selesai masanya, kenapa? Jangan-jangan kita kurang antusias. Jangan-jangan kita kurang semangat. Jangan-jangan kita kurang bahagia dalam menghadapi ini. Wah, ini tantangan buat saya bahagia nih. Caranya gimana nih saya nyelesainya? Jangan-jangan kita kurang, karena di balik antusias semangat itu, di sana ada Allah dan di sana ada hidayah dari Allah untuk kita. Ini kelihatannya sederhana, tapi tidak sederhana prakteknya. Karena ini kunci, ibu-ibu. Jadi bahasa Quran itu biasanya bahasa simbolis. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama
Nah kalau kita letterlek gitu ya melihatnya, ya udah kalau saya nggak nangis, walaupun saya kecewa, ya Allah bersama kita. Dulu rumusnya nggak begitu, lata jangan bersedih. Artinya lawannya bersedih itu apa? Gembira, bahagia. Nah saat kita gembira di sana Allah bersama kita. Kira begitu. Sehingga kalau kita paham ini, kayaknya kita males deh untuk nurut. Kayaknya kita males deh untuk sedih. Karena kayaknya kita males deh untuk apa ya? Loyo gitu males. Kenapa? Kalau loyo nggak sama Allah, kali bersama. Ya. Jadi pahami Bu. Ayo kita perang. Lebih bersemangat, lebih totalitas, lebih bergairah, lebih bahagia. Insya Allah masalah kita selesai. Jadi kalau ketemu sakit gimana? Alhamdulillah sakit, alhamdulillah ya Allah. Saya berkewajiban punya pahala untuk ikhtiar sembuh. Gitu. Alhamdulillah, masya Allah suami saya marah, ada wasilah saya punya pahala sabar. Semangat malah, saya harus sabar nih. Jadi dimarahin sama suami malah bersemangat. Bersemangat apa? Sabar. Dan di sana Allah kasih jalan. Yang punya hati suami siapa? Padahal Allah bersama orang ya bahagia. Kalau kita kasih sama suami, kira-kira selesai masalahnya. Di sanalah kita memahami tentang keberadaan Allah. Jadi kalau kita ingin melihat di manakah Allah, kalau kita ingin melihat bagaimana agar Allah tidak terhijab, seperti apa kondisi hatinya? Gimana kondisi hatinya? Bahagia, semangat. Mulai ya, nanti pulang rumah ya, ketemu suami, assalamualaikum sayangku, insya Allah langsung ikut dibawa ke rumah sakit. Jadi semua hal kita lakukan dengan semangat, dengan totalitas, insya Allah dimudahkan. Ya, bisa dipahami Bu? Coba. Ini 3 hal ya memang singkat, tapi tadi saya ketika mau ke sini ini waktunya singkat nih, harus yang padat, yang inti, tidak detail gitu, tapi ke intinya ketemunya ini ya. Ini sedang praktek juga saya. Ayo sama saya praktek. Yang duluan berhasil siapa Bu? Yang duluan berhasil saya kasih hadiah. Ya terserah Allah hadiahnya apa. Tapi insya Allah kalau kita melakukan hal ini, intinya masalah kita selesai. Tentunya tetap ini adalah tambahan advance dari istighfar. Istighfarnya sebagai energi dorongan istighfar. Ketemu apapun kita merasa apa? Baik, kita punya tujuan hidup, lalu kita antusias dalam hidup kita, selesai masalah. Kau yakin sekali? Iya, karena yang menjanjikan bukan saya. Siapa? Allah. Sekali lagi Bu ya. Istighfar terus, minta ampun bahwa saya banyak dosa nih, saya banyak masalah, saya banyak kekurangan, saya dosanya gede sekali. Istighfar terus sama Allah. Lalu ketika Allah bertemu dengan kalau kita bertemu dengan takdir tiap hari, kita mengatakan ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Lalu hidup kita bagaimana? Kita punya tujuan hidup kita ya. Ini punya tujuan. Hidup kita ini bergerak terus sesuai dengan tujuan yang kita miliki, cita-cita yang kita miliki. Lalu yang ketiga apa? Bahagia, semangat, antusias. Makan itu antusias Bu, semangat. Simpan HP-nya, makan. Betul? Ini makan sambil main HP, nggak jadi makan itu. Rasanya hilang, tiba-tiba habis, udah habis. Nggak kerasa kayaknya. Betul? Sholat semangat, ayo, sholatnya yang semangat. Agar apa? Sholat menjadi penolong. Baru sholat jadi penolong kalau saat sholat kita semangat, bahagia. Dan sholat kita yang malas-malasan gitu. Allah tidak bersama orang malas. Allah tidak bersama orang pengeluh. Allah hanya bersama dengan orang yang
bahagia, semangat, bersyukur, menerima. Ya. Ada yang ditanyakan? Konkretnya gimana yang nomor 1? Oh, yang nomor 1 contoh konkretnya. Misalkan mohon maaf, saya aja Bu ya, saya sedang sakit, ya. Baiknya apa di sakit saya? Oh, Masya Allah. Ya, saya disuruh oleh Allah untuk mencintai tubuh saya lebih baik, mencintai, memperhatikan tubuh daripada sebelumnya. Maka saya misalkan berikhtiar untuk mencari multivitamin, berolahraga, istirahat cukup. Ini contoh ya. Contoh tadi misalkan saya macet di jalan, ingin kesini jam 11, ternyata truk berjajar ada berapa tuh? 7, semuanya pakai apa? Membawa pasir. Jalan sempit, aduh, kan gitu ya? Ada nggak baiknya di sana? Ada. Apa? Mikir. Kira-kira kajiannya apa ya? Ya kan? Baiknya kan itu. Hanya ketemu nih materi ini. Ini contoh. Ya. Kalau positif thinking. Iya itu. Jadi baiknya apa tuh nanti akhirnya otomatis apapun kejadian itu nggak ada yang buruk buat kita balik. Ya. Tetangga cemberut itu baik alhamdulillah. Bukan saya yang cemberut. Saya belajar dari tetangga saya, tapi saya nggak boleh cemberut. Ini baik kan? Betul Bu? Ini contoh-contohnya Bu. Dan biasanya belajar tentang itu dari orang terdekat kita. Siapa? Anak, suami, istri, orang tua. Itu belajar dari sana. Untuk kita otomatis bisa mencari kebaikan. Nah, terkadang orang-orang yang dekat itu ya orang-orang yang terkadang sesuai keinginan, tidak sesuai keinginan. Tapi selalu baik semua. Gitu ya. Itu Bu. Ditanyakan lagi. Kalau memperbaiki niat gimana Ustaz? Maksudnya niatnya awalnya tidak ilahiyah, terus seiring berjalannya waktu tersadar itu niatnya salah. Apakah bisa memperbaiki niat? Ya, sangat bisa. Dirubah, diperbaikinya. Di jalan, perbaikinya bisa. Itu kan kita di jalan, misalkan tahu bahwa jalan ini macet, bisa nggak balik kanan? Bisa aja balik kanan, jalan yang lain yang kira-kira sama dengan kita, misalkan ini niat awalnya kok nggak bagus, kan diperbarui niat ya Allah, saya niatnya ke sini untuk apa? Ya. Niat saya ke sini untuk apa? Saya untuk menolong, ya mudahkan aja. Kira-kira begitu. Jadi harus selalu berusaha memperbaikinya, ya. Dan dipraktekkan, dicontohkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya itu bahwa niat terbaik itu adalah ubudiyah, niat mengabdi kepada. Ingat mindsetnya jangan ubudiyah itu sholat aja. Semua aktivitas kita itu ubudiyah. Panjenengan punya uang banyak itu ibadah. Panjenengan punya uang kan bukan buat panjenengan. Buat siapa? Buat saya kan? Salah. Buat orang miskin, lagi miskin, biar itu. Betul? Gitu ya. Dan yang lain monggo. Ya. Salah satu punya tujuan pengen umroh. Ya. Mungkin uang nggak ada nih. Orang sebulan mau berangkat. Ternyata ada aja nih misalnya kayak apa itu, misalnya mungkin dia misalnya anaknya sekolah. Ya ada aja lah pokoknya yang untuk nah itu selain itu bagaimana itu baiknya? Ya, baiknya kita melihat ada dua hal tentang kalau itu sama-sama baik ya kualitas. Umroh kan baik, nolong orang kan? Umrohnya nih untuk yang 3 kali kan. Oh, Masya Allah. Mana yang lebih baik? Lebih baik yang menolong. Menolong siapa? Yang membutuhkan. Kan kita bermanasik itu tidak harus di Mekah. Bermanasik itu bisa di kalbu kita. Namanya manasik kalbu. Sederhana. Kenapa di kalbu kita? Kalbul mukminin baitullah. Kalbunya orang mukmin itu baitullah. Gimana cara manasiknya di kalbu kita? Iya menolong. Jadi saat panjenengan punya uang mau berangkat kok malah dipinjam sama saudara karena anaknya mau sekolah, akhirnya uangnya habis, jenengan sudah dapat umroh mabrur. Jadi ya kan sudah ada kisahnya seperti itu. Iya. Haji aja nggak jadi berangkat haji karena menolong, kan ada kisahnya kan?
Ya, menolong akhirnya dia hati mabrur karena dia sudah bermanasik di dalam qalbunya. Dengan cara dia menolong orang-orang yang membutuhkan. Iya, apalagi sudah umur yang ketiga, haji yang keempat. Lebih baik haji keempatnya kasihkan kepada muslim. Karena dia sudah bermanasik di tempat yang paling dekat, yaitu di dalam hati. Salah akan ada sebelumnya tidak. Oh, malah ada tuh. Kan sudah niat, sudah mengumpulkan uang, 1 bulan mau berangkat uangnya nggak ada. Kenapa? Menolong. Oh, dapat. Apa sih Pak haji umroh itu? Dekat sama Allah. Apa sih haji umroh itu? Haji itu berkunjung. Berkunjung kemana siapa? Baitullah. Kalau berkunjung ke Baitullah mau nyari siapa di sana? Bertemu Allah kan? Betul. Sedangkan Allah mengatakan kunjungilah aku. Kenapa kamu nggak berkunjung kepada aku? Memang engkau di mana ya Allah? Di tempat yang sakit, di tempat orang yang sedang kesusahan. Sama berkunjung. Jadi pahalanya dapat 1000 apa? Sholat seperti ya. Sebetulnya sama saja saya kita. Karena dampak output dari umrah dan haji itu adalah akhlak, kebaikan. Kita semakin khairun nas anfa'ulinas. Panjenengan sudah khairun nas anfa'ulinas, bahkan pingin rindu ke Baitullah akhirnya dikasihkan. Itu yang menyuruh bukan panjenengan, itu yang menyuruh Allah. Kan tidak ada satupun takdir kecuali atas pengetahuan. Gitu ya. Ada yang lain monggo? Kata Rahman? Cukup? Ada 3 poin ya, dipraktekkan 3 poin ini ya. Satu apa Bu? Ya, satu adalah ilahiyah. Apa maknanya ilahiyah? Apapun yang terjadi kita bertemu dengan kebaikan. Yang kedua apa Bu? Niat. Apa maksudnya? Boleh niat kita karena sesungguhnya gerakan kini tergantung tujuannya, tergantung niatnya, tergantung impiannya. Ya Bu, jangan sampai Ibu pasrah ya udahlah terserahlah. Mau sembuh ya sembuh, enggak. Ibu punya anak banyak, ibu meninggal gimana anak kasihan? Gitu loh, semangat. Ya Allah, saya masih punya anak banyak. Gitu, harus bersemangat. Yang ketiga apa? Bahagia, antusias, semangat, totalitas. Itu. Karena Allah bersama orang yang totalitas, karena Allah bersama orang yang bahagia, Allah bersama dengan orang yang optimis, Allah bersama orang yang yakin. Allah tidak bersama orang yang pesimis. Kenapa? Berarti dia tertutup dari Allah. Dia suudzon sama Allah. Allah tidak bersama orang yang malas karena dia tidak yakin dengan masa depan. Allah tidak bersama dengan orang yang mengeluh karena dia tidak yakin dengan kasih sayangnya Allah. Allah hanya bersama dengan orang-orang yang yakin, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang semangat, orang-orang yang antusias karena mereka paham bahwa semua hidup ini all is well, baik-baik saja. Setuju? Walaupun hutangnya banyak, all is well, baik. Apa buktinya? Insya Allah saya bisa bayar hutangnya. Gitu dong. Semangat kesini, kan kelompok. Ya, gitu. Setuju? Oke, kira-kira itu ya untuk hari ini. Mau lanjut lagi? Habis sholat lanjut lagi? Boleh, silahkan. Kalau mau lanjut, kalau enggak apa-apa. Yang penting inti sudah saya sampaikan. Boleh. Kadang-kadang orang antusias. Aku pernah kejadian anak susu lagi antri di pom bensin. Ada 2 antrian nih, wah, biasanya agak cepet deh. Dia cepet sampai, ternyata pas sudah pindah di situ malah ada gangguan, jadi tambah lama. Itu bukan antusias namanya. Itu namanya kurang strategi. Sampai loh, malah dipindah. Jadi antusias itu lebih kepada menerima apa yang ada, bahagia dengan apa yang ada, menikmati apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Ya kan? Benar Bu? Iya. Ibu pakai sendal jepit itu bahagia karena sendal jepit itu adalah impian bagi orang yang nggak punya kaki. Betul nggak?
Ibu punya anak, anaknya cerewet, senang harusnya. Kenapa? Anak cerewet itu adalah impian ibu-ibu yang berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Maka harus bahagia. Nih, namanya antusias begitu Bu. Understand? Ya. Ibu punya suaminya galak, bahagia Bu. Karena suami itu impian bagi orang yang nggak punya suami. Ya. Ya, lanjut. Nanti sholatnya praktek, semangat ya. Bukan bunyi Allahu Akbar, bukan begitu. Kalau gitu semangat itu. Semangat itu. Ya, senang gitu loh, satu senang. Bahagia bertemu siapa? Allah. Monggo, kalau ada yang tanya lagi. Ya, silakan. Kalau kita sudah melatih diri kita ada kejadian, terima kasih ya, contohnya doa yang sakit gitu ya, kita doa dokter. Terus terima kasih ya Allah, mau berikan kesempatan gitu ya. Tapi di saat itu kita belum keterbatasan. Terus timbul rasa kekhawatiran, ini kalau begini tak dokter. Terus gitu, tapi walaupun akhirnya terserah ya Allah, pokoknya ini jalan dulu. Tapi rasa khawatir itu ada. Ya, itu aplikatif kehidupan ya. Kita kondisinya itu, aduh, kok kelihatannya tidak mungkin. Uang nggak ada, uang kayaknya kurang deh. Pada ini untuk ini. Kan hanya muncul apa? Khawatir. Itu adalah tes case. Ya, ini apa? Tes. Uji coba dari Allah, beneran nggak kau yakin sama Allah? Ya, siap. Semelek. Ya. Di saat apa? Ya. Di saat apa nih? Ya. Di saat ketika itu kita yakini, oh ini takdir Allah, perintah Allah. Terus mohon maaf, hidup kita ini, jadi kita ini pasti takut dengan sesuatu yang tidak baik. Tidak nyaman, betul nggak? Takut sakit, takut kehilangan. Pokoknya yang baik-baik takut. Itu fitrah kita. Nah, saat dimanakah kita itu sebenarnya? Saat kita mengatakan, ini saya sudah melakukan begini, kalau begini resikonya B, kalau begini resikonya A, dan kita mengatakan apapun resikonya saya terima. Saya ikuti kehendaknya Allah. Itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama Siti Hajar. Dia sudah Bismillah menyembelih itu kan, godaan setannya luar biasa. Khawatir, betul nggak? Ismailnya khawatir, Ibrahim khawatir. Terus siapa? Siti Hajar khawatir. Nah saat itu memantapkan, Bismillah saya punya Allah. Bismillah saya punya siapa? Allah. Bismillah Allah, saya punya Allah. Allah Maha Baik. Tenang aja, Bismillah. Yang penting apa yang harus saya lakukan, tujuan apa yang harus diperintahkan Allah. Oh istighfar, doa. Ikhtiar. Tapi tetap tenang hati, damai. Kekhawatiran itu muncul ketika kita mikirin apa? Hasil. Betul ya? Saat kita mikirin hasil muncul khawatir. Hasil itu apa? Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau ini piye, kan gitu. Terus kita mengatakan urusan besok Allah, ya. Urusan sekarang saya lakukan sekarang. Nah saat itu Nabi Ibrahim AS mengatakan begitu, ya Allah, saya berserah diri kepada Engkau, monggo terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Krek, ternyata saat itu langsung dipanggil, ya Ibrahim, kau sudah tadi ya, kau sudah mengabulkan, ya, membenarkan mimpinya, diganti sama Allah. Beneran, ternyata Allah itu cuma Nabi Ayub alaihissalam. Oh, beliau sudah 7 tahun sakitnya. Habis hartanya, anaknya meninggal dunia semuanya, istrinya meninggalkannya. Diusir dari kampung halaman. Dia sendirian. Ya dengan istrinya yang setia itu berdua. Dan ketika beliau sudah mulai di tubuhnya ini sudah mulai tidak bisa dipakai untuk ibadah, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sedang sakit, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lihat bagaimana
bahasanya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya beliau begitu sangat bersyukur kepada Allah. Itu tidak hanya ujian aja. Allah ganti langsung. Allah sembuhkan langsung. Allah kembalikan lagi semua apa-apa yang kemarin. Masya Allah. Hanya ujian bagi orang-orang yang percaya sama Allah. Gitu ya. Dan itu sudah sering dipraktikkan. Jadi gimana caranya? Ya, hilangkan cemas. Bismillah insyaallah. Dan harus dipikirin. Yang harus kita pikirin apa? Apa nih kira-kira nih? Saya bersihkan. Apa kira-kira bisa? Ya, telepon temen lah. Kalau misalkan yang bisa minjemin. Boleh, itu ya. Telepon siapa? Kira-kira bisa bantu tidak? Jadi ikhtiar tetap kita jalankan. Jadi semeleh itu, pasrah itu bukan berarti meninggalkan apa? Ikhtiar. Wa idza faragta fansab, ikhtiar dulu. Wa ila rabbika farghab, baru berserah diri sama Allah itu dalam urusan hasil. Kalau urusan ikhtiar, Allah serahkan sama kita. Maka Allah kasih kepada kita mata, sama, dan afidah. Mata, telinga, pendengaran, dan pikiran ini. Untuk apa? Untuk ikhtiar. Hasil bukan urusan kita. Memang kita nggak bisa menjangkau hasil. Gitu ya Bu ya. Nah di sanalah sesungguhnya yang perlu kita alami. Dan tunggu aja keajaiban. Selalu aja. Jangan selalu ada kebaikan di belakang. Karena menghilangkan kebaikan di belakang. Jadi kita sama juga. Ya. Itu Bu. Ya Allah aja. Udah terserah Allah. Itu sering dan aduh itu kejadiannya banyak sekali. Jadi memang hanya ujian. Dan lo menguji, apalagi ibu-ibu kajiannya hikam. Hidupnya diuji. Siap-siap. Ya mungkin pesannya luarnya. Alhamdulillah ya Ustaz. Iya, gitu kira-kira. Pikiran yang ini. Ya, kira-kira begitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Jadi lika-likunya begitu. Terkadang khawatir itu muncul ketika kita sudah yakin sama Allah, benar nggak? Nah, enggak, saya yakin sama Allah. Bismillah. Enggak, semangat lagi. Itu pasti akan muncul semangat piye orang apa ki. Pasti muncul apa gitu. Iya gitu. Enggak, bismillah, ada Allah. Terus ditarik lagi sama realita hidup. Oh, optimis itu harus realistis, Bu. Terkadang begitu. Maka diimbangi dengan apa? Ikhtiar. Dah saya ikhtiar dah. Betul Bu, Masya Allah. Mana kemarin Ibu ya saya pas kurban itu ya, pas kurban. Kebetulan itu karena di sana emang nggak ada kosong, satu aja nggak cukup. Saya yang penting saya ikhtiarnya WA saja udah ngurus. Mama telepon ada nggak? Ada. Ada belum ada. Insya Allah tenang aja. Itu tenang aja. Tiba-tiba yang ngasih langsung 2 jebret. Akhirnya munculnya enggak 1 sapi, 9 orang. Jadi 9 orang kan? Di sana ada 2 sapi, terus akhirnya ada yang nggak kebagian sapi. Bagiannya apa? Kambing. Itu kan bukan saya yang bisa, tapi kan urusan Allah. Saya cuma udarnya aja. Ada nggak khawatir Bu? Ya ada. Ya udah, tetapi saja. Itu urusan Allah. Urusan siapa? Sambil kita aktivitas. Tapi tetap aja ikhtiar. Kajian di mana Ibu? Saya ada kegiatan kurban nih. Bisa mau ikut? Tiba-tiba WA, siap saya ikut. Alhamdulillah. Baru 4, baru 5, akhirnya 9. Sama-sama. Itu kan bagian dari apa? Tadi. Gitu. Hasil. Dan biasanya Allah itu karena janji Allah ya. Allah itu pasti mencukupkan orang-orang yang bertawakal itu pasti. Wa may tawakkal 'ala Allah bahwa astu. Jadi kalau kita sekarang kok belum selesai, jangan-jangan memang belum bertawakal secara sempurna. Apa tawakal sempurna? Ikhtiar maksimal, hasil serahin sama ya. Bisa? Bira, bisa? Itu mau tanya lagi? Udah lama? Udah ya? Baik, kalau cukup kita tutup.
baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 1 jam ya. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia yang lebih berproduktif untuk Allah, dan semoga Allah izinkan di usia ke-60 itu beliau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bacakan suratul Fatihah 3 kali, dan yang ketiga ini ada ijazah dari Gusmus. Nanti yang ketiganya yang anak udah yang atas ini 11 kali. Terus difokuskan untuk mengganti usia agar sehat, agar tadi wahasil maqasid dan maqasid dan wassalamana wassalamana min abadil murafah wa asiflana bayna al-hadith wa likulli hajati wa hajati wa hajati al-jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa sallim radhiyallahu anhu li sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan wa'atin ya mawlidatin majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan sahlan khazan ya Allah. Allahumma yassir umurana yassir umur abina yassir umur abina wa mahabina yassir umur jama'atina yassir umur ummina muqaddas madana bis samawati wal ard. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka min tabi'il Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.